Dengan pembuktian ini, rupanya mereka bukan akan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tambah menuduh bahwa baginda Nabi adalah tukang sihir yang pintar bermain sihir, seperti yang dikatakan oleh Al-Walid bin Mughirah. Lalu mereka berkata, sesungguhnya Al-Walid itulah yang benar, sedang Muhammad itu pembohong sejati. Maka Allah menurunkan ayatnya yang mulia, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Tidaklah kami jadikan apa yang kami perlihatkan kepada engkau pada malam Isra dan Mi'raj itu, melainkan ianya akan menjadi satu fitnah yang besar kepada manusia. Baik, kan mereka sudah jelas bukti-bukti perjalanan Nabi. Semua yang mereka tanya Nabi kita jawab dengan tepat. Dan juga tentang rombongan yang pertama sudah datang, rombongan yang kedua udah datang, rombongan ketiga tuh masih seminggu lagi karena masih jauh. Itu tidak disebutkan di sini. Nanti di saat rombongan yang paling jauh itu datang, dikonfirmasi betul juga ada di kalangan onta mereka yang patah kaki. Semuanya benar. Wah, kalau begitu mereka kata, memang bukti-buktinya benar. Kalau begitu kita semua ini kena sihir sebenarnya. Muhammad adalah tukang sihir. Itu orang yang angkuh. Segala bukti sudah ada, mereka masih tidak mau beriman dan menuduh Nabi sebagai tukang sihir. Mereka berkata, betullah Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah yang menuduh Nabi sebagai tukang sihir. Begini kisahnya. Pada suatu hari, tokoh-tokoh Quraisy berhimpun di suatu tempat, memikirkan bagaimana untuk menghadapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibuat suatu keputusan, orang yang paling cocok untuk berdialog dengan Muhammad ini ialah Al-Walid bin Mughirah, karena dia adalah seorang sastrawan, orang yang ahli bahasa, dan juga beliau orang yang mengetahui jampi-jampi tukang sihir dan macam-macam. Kata Mughirah, kata Al-Walid bin Mughirah, kalau begitu biar aku pergi menemui Muhammad, nanti aku pulang membawa kenyataan yang sebenarnya, Muhammad ini siapa sebenarnya. Baik, Al-Walid datang bertemu dengan Nabi. Nabi kita menghadapi dengan tenang, berbincang dengan Walid dengan tenang. Satu persatu soalan Al-Walid dapat dijawab oleh Nabi dengan tenang dan tentram. Walid mengangguk-anggukkan kepala, artinya menerima apa yang Nabi kita kemukakan. Setelah itu menutup dialog Walid dengan Al-Mughirah, Walid bin Mughirah, Nabi kita membaca surah Hamim As-Sajadah. Surah Hamim As-Sajadah Nabi kita baca dengan suara yang merdu. Apabila Nabi kita sampai ke tempat sujud, kan Hamim As-Sajadah itu ada tempat sujudnya, Nabi kita pun sujud. Yang si Al-Walid ini, dia juga gak karu-karuan, akhirnya sujud dia. Wah, karena kan dia ahli bahasa, dia tahu kandungannya daripada ayat yang Nabi kita baca. Jadi dia terpengaruh dengan bacaan Nabi, tidak sewenang-wenang dia langsung sujud juga bersama dengan Nabi. Wah, setelah selesai Nabi kita membaca, baru dia pamit. Tapi mukanya udah berubah. Muka waktu datang tadi muka mau mencela Nabi, sekarang dia akur dengan Nabi. Wah, ini saya yang ikut dia. Cuma Walid rasa malu berkata demikian. Dia bilang, saya disihir oleh Muhammad. Nah, begitu. Apabila Walid kembali kepada teman-temannya yang sedang menunggu, ujar Abu Jahal,
lihati muhanya ini balain sudah. Ini bukan muha orang menang, ini muha orang kalah. Kayak apa Walid? Dia kata, aku takjub mendengar bacaannya, tapi aku kena sihir. Sebenarnya bukan Nabi kita mensihir dia, tapi itulah kekuatan balaghah Al-Quran. Nah, jadi mereka ini juga mengatakan, kita satu Mekah ini semuanya disihir oleh Muhammad. Karena kejadian ini benar-benar semuanya benar terjadi semua. Jadi semua kita adalah kena sihir. Betul seperti yang dikatakan oleh Al-Walid Ibnu Mughirah bahwa Muhammad adalah seorang ahli sihir, dan mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir,